Selamat datang Bapak Ibu semuanya di Sani Potri. Sani Potri adalah terletak di Desa Karanganyar, Dusun Klipoh, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah Sani Potri, adalah tempat untuk membuat gerabah tradisional yang keberadaan kita itu sudah dari abad ke-9. Ketika Borobudur dibangun, di sini ada dua penguasa atau dua dinasti, adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Ini adalah bagian dari dinasti Sanjaya yang waktu itu dari kasta Sudra yang diwajibkan untuk membuat gerabah yang semuanya digunakan untuk peralatan dapur, peralatan makan minum ketika Borobudur dibangun, dan masih kita lestarikan sampai sekarang. Bagaimana cara bikin gerabah tradisional itu yang sudah dilestarikan oleh warga sini. 75% itu warga sini membuat gerabah dan 80% masih otentik seperti dulu. Ini adalah galeri kami, tempat untuk membuat gerabah tradisional yang masih kita jaga kelestariannya mulai dari dulu sampai sekarang, sudah masuk ke 22 generasi. Kami masih melestarikan bagaimana cara bikin gerabah tradisional ini yang tanpa kimia sama sekali. Kami jamin bahwa semuanya adalah natural, alami, kecuali untuk yang aksesoris kami sengaja pakai cat kimia. Untuk awalnya bahwa menggunakan raw material atau bahan baku, bahan mentahnya itu kita ambil dari daerah sekitar sini atau dari lingkungan Dusun Klipoh ini, terutama di sawah atau di persawahan. Kita gali, kemudian kita dapatkan bahan mentahnya tersebut, kita proses dengan giling, dicampur dengan air, dan kemudian setelah bentuknya sudah elastis seperti ini, nanti bisa dibikin di parabot namanya, atau alat putar seperti ini. Nah, setelah dibikin di sini, nanti bentuknya macam-macam. Setelah diproses, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, dibentuk sesuai dengan keinginan kita atau keinginan pasar, baru dibakar. Nah, istimewa kasta Sudra itu walaupun kasta terbawah, tetapi bisa selamat sampai sekarang karena tidak masuk dalam wilayah ataupun pusaran politik dan kekuasaan. Kami akan menunjukkan produk-produk yang kita hasilkan merupakan ikon produk kami, yaitu adalah tempat untuk alat makan, alat minum, dan alat masak. Ini khusus untuk produk-produk kita. Seperti ini contohnya, misalkan seperti cobek, ya, ini digunakan untuk membuat sambal. Bisa digunakan di atas api atau di atas kompor untuk hot plate. Yang legend adalah ini namanya kendi, digunakan untuk menyimpan air putih atau air minum. Kalau ini adalah alat untuk menggoreng, akan terasa baik dan terasa enak hasilnya karena tidak langsung panas, artinya suhunya akan stabil, matangnya sampai ke dalam, dan juga anti lengket. Ada berbagai macam size atau ukuran. Ini juga ada produk kami yang digunakan untuk menggodok herbal atau jamu. Orang Jawa nggak lepas dari jamu, karena jamu itu adalah merupakan sebuah pencegahan untuk berbagai macam penyakit dan memberikan kesegaran dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Ini legend banget, namanya teh poci. Kalau dibikin di sini nanti tehnya itu akan terasa enak banget. Ini juga ada spesial digunakan untuk membuat serabi, ya. Ini untuk membuat serabi. Nah, luar biasa ini. Anti lengket juga, untuk goreng telur juga bisa, ya. Ini namanya wajan kecil atau mini wajan, digunakan untuk bikin serabi. Kalau ini namanya kendil. Nah, kendil ini bisa digunakan untuk godok jamu juga bisa. Silahkan, ini adalah tempat untuk pembakaran. Jadi proses selanjutnya ketika lagi membuat kendil ataupun kuali kecil, ya, ini ada proses kedua. Proses yang kedua itu untuk membuat badannya, ya, karena ada beberapa tahap. Nanti setelah dikeringkan, nanti bisa dibakar di sana. Beliau berumur 77 tahun tapi masih aktif, luar biasa ini. Nah, ini adalah tempat pembakaran yang sangat sederhana tapi luar biasa. Ini yang masih kita pertahankan, ya. Kita tidak anti modern, tetapi karena kita itu menjaga dari kelestarian budaya, pembikinan gerabah dan pembakaran ini masih secara tradisional tanpa alat modern. Pertama, kita di bawah itu dikasih jerami kering seperti ini.
ya di bawahnya. Setelah itu nanti dikasih namanya ranting-ranting kering atau sabut kelapa. Nanti ditata ya secukupnya. Kemudian nanti bahan yang mau dibakar atau keramik atau potre yang mau dibakar itu gerabahnya nanti disusun di atasnya, disusun menurut kunci-kunci ya, agar tidak berantakan. Nah, nanti setelah dikumpulkan jadi satu, nanti ditutup atau di cover dengan jerami kering atau merang kering, bisa dengan ketebalan khusus. Di atasnya nanti dikasih abu ya, abunya itu agar supaya api tidak ke atas. Setelah itu baru dibakar. Pembakaran ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam saja. Nah, nanti setelah itu, setelah merasa cukup matang, nanti bisa dibongkar. Hasilnya, untuk akhir hasil dari pembakaran pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini Kuali Legend ini ya, warnanya seperti ini, kemudian kualitasnya juga ini masih luar biasa. Kalau diketuk suaranya seperti beling ya. Nah, seperti ini juga, ini contoh produk kita untuk menutup kendil ya. Ini pembakaran pertama kita masih warna alami seperti ini, namanya warna terakota. Dan ini produk kita yang masih kita pertahankan sampai sekarang, dari abad ke-9 sampai sekarang belum berubah. Ini gitu untuk proses akhir dari pembakaran gerabah tradisional di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur. Nama saya adalah Markoni, umur saya 53 tahun. Saya di sini sebagai pengusaha atau pelestari budaya pembikinan gerabah tradisional. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di Indonesia, yang ada di mancanegara, silakan datang di Desa Wisata Karanganyar, Kecamatan Borobudur, khususnya di Sani Potre, Dusun Klipoh. Kesan saya dan pesan saya terhadap generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Dusun Klipoh ini, lestarikan budaya. Karena budaya adalah identitas kita. Jangan sampai budaya dan identitas kita itu hilang dengan budaya-budaya asing. Juga Bung Karno berkata, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ibarat kata, kita berkendaraan melaju ke depan, tetapi sekali-sekali harus melihat spion untuk melihat ke belakang. Itulah sejarah. Kita melihat sejarah untuk masa depan, dan masa depan lebih keren. Terima kasih.